yang disajikan atau yang akan kalian presentasikan? Untuk pembakaran rumah ibadah di Tolikara. Latar belakang terjadinya konflik tersebut apa? Mulainya sekitar pukul 7 pagi. Umat Muslim itu melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, tetapi jamaah Nasrani itu merasa terganggu dengan suara speaker yang terlalu keras. Mereka mengklaim bahwa suara speaker tersebut itu mengganggu ketenangan umum. Jamaah Nasrani lalu minta Indonesia umat Muslim membubarkan kegiatan sholat tersebut karena mereka terganggu akan suara takbir yang berkumandang melalui speaker. Itulah yang menyebabkan perang mulut atau nyentrak antar kedua kubu sebelum akhirnya ada pembakaran tempat ibadah. Bermula pada pembakaran tempat ibadah. Adanya seseorang yang tidak bertanggung jawab, mungkin salah satu jamaah Nasrani itu melemparkan api ke dalam masjid sehingga terjadilah kebakaran itu. Sudut pandang yang kalian tangkap dari bacaan tersebut atau informasi yang telah kalian buat di modul tersebut apa? Dengan adanya konflik tersebut memberikan dampak yang buruk dan bisa menimbulkan perpecahan atau permusuhan antar umat beragama yang ada di Papua, terutama agama Islam dan Islami. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia yang sudah jelas di dalam negara kita mempunyai banyak sekali perbedaan yang ada. Kita harus saling menghormati atas setiap perbedaan, terutama perbedaan agama. Maaf, saya ingin bertanya lagi. Jadi, tokoh yang terlibat dalam konflik ini siapa saja? Masih belum diketahui orangnya. Tetapi untuk penyelesaiannya juga sudah ada dari pihak polisian. Boleh dijelaskan? Boleh. Untuk kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya di Tolikara, untuk agar tidak terpancing dengan perasaan kekinian yang terjadi. Langkah nyata yang telah dihimbau oleh Kapolres Tolikara adalah berkoordinasi dengan bupati setempat sebagai pemimpin daerah, termasuk menjalin komunikasi dengan para tokoh agama agar pemuda dan perempuan juga para ketua-ketua menunjukkan agar masalah yang ada tidak malah ke daerah lainnya dan menangkap para pelaku yang belum diketahui untuk pelakunya dan pemerintah melakukan rehabilitasi tidak hanya memberikan perbaikan pada bangunan fisik yang rusak, bangunan yang dibakar, tetapi juga penanganan kepada sejumlah korban yang luka agar segera dilakukan rehabilitasi. Upaya kedua adalah melakukan proses penegakan hukum menurut semua pihak yang terlibat dalam kasus Tolikara harus proses secara hukum. Jadi apakah setelah kejadian tersebut sampai sekarang aman-aman saja atau ada konflik lagi? Sepertinya sudah tidak ada konflik untuk ini, dan ini mungkin yang terakhir di Papua Tolikara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian, kami dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, konflik apa yang akan kalian sajikan atau yang ingin kalian jelaskan? Konflik latar belakang konflik tersebut apa? Karena para teroris menganggap bahwa ini urusan maksiat dan lokasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penyelesaian dari konflik tersebut bagaimana? Lalu siapa saja yang terlibat dari konflik tersebut? Penyelesaiannya dengan cara yang memutuskan ada pihak Amrozi, Unwas, dan Imam Samudera Maghribi hukuman mati. Pelaku lain seperti Ali Imron, Mubarok, dan Abdul Ghani divonis penjara seumur hidup. Adapun teroris yang paling dicari yakni Dr. Azhari Muhsin tewas pada bulan 8
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Alfia dan ini Artika. Saya akan bertanya konflik apa yang kalian sajikan. Konflik mengenai perang samping. Bagaimana latar belakang terjadinya konflik tersebut? Konflik samping terjadi karena adanya perbedaan nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura yang berstatus sebagai pendatang. Ada asumsi bahwa konflik samping disebabkan karena kecemburuan orang Dayak kepada orang Madura. Situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura terpapar dengan kebiasaan dan nilai-nilai berbeda yang dimiliki keduanya. Seperti adat orang Madura yang membawa perang atau kulit kemanapun, membuat orang Dayak berpikiran bahwa tahunnya ini siap berbunyi. Bagaimana penyelesaian di balik ini? Dalam penyelesaian konflik, pemerintah sendiri menerapkan cara untuk mengevakuasi warga, terus meningkatkan keamanan, melakukan tes mental, dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik. Konflik saat pun mulai mereda setelah petugas setempat meningkatkan keamanan untuk menghadapi konflik ini. Dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Setelah pemerintahnya perjanjian damai, maka dibentuk sebuah tubuh perdamaian di samping. Bagaimana sudut pandang kalian tentang konflik ini? Sudut pandang dari kelompok kami yaitu seharusnya kita lebih menghargai kepercayaan budaya lain dan tidak mengambil keputusan secara sepihak. Karena kita juga pastinya memiliki kepercayaan atau budaya lain yang kita miliki. Untuk Madura seharusnya juga lebih menghormati dan memahami kondisi daerah tersebut. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Alfia dan ini Artika. Saya mau bertanya, konflik apa yang kalian sajikan? Konflik yang saya sajikan yaitu UPN KKP Papua. Bagaimana latar belakang dari konflik tersebut? Ketidakpuasan masyarakat Irian Jaya atas hasil Kongres 1949 yang membuat mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sengketa historis integrasi Barat, kasus pelanggaran HAM, dan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. Bagaimana penyelesaian dari konflik itu? Sampai sekarang belum ditentukan penyelesaian dengan konflik tersebut. Namun beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah yaitu mengirim TNI untuk mengamankan dan mengendalikan perseteruan yang terjadi, melibatkan kombinasi pendekatan keamanan, pembangunan sosial ekonomi dan dialog politik, dan operasi keamanan yang ditingkatkan. Bagaimana sudut pandang dari kelompok kalian? Seharusnya masyarakat Papua tidak begitu saja ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan seharusnya pemerintah Indonesia bisa lebih adil lagi dalam membangun sumber daya alamnya sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Alfia dan ini Artika. Saya ingin bertanya, konflik apa yang kalian sajikan? Konflik mengenai Surabaya. Bagaimana latar belakang konflik tersebut? Latar belakang terjadinya ledakan bom bunuh diri diakibatkan dari keluarga yang diduga sebagai teroris yang memiliki motif berbeda. Namun diduga ada motif lain. Aksi mereka yang ingin balas dendam dikarenakan kepala jihadi. Mereka telah ditahan di Masko Brimob dan ada dugaan lain juga bahwa mereka telah mendapat perintah dari ISIS Sentral untuk segera melakukan tindakan. Bagaimana penyelesaian dari konflik tersebut? Penyelesaian wali kota Surabaya Tri Sumarno ini membatalkan acara tahunan festival musik pelajaran Lembang Jaya dalam rangka hari ulang tahun kota Surabaya yang rencananya digelar pada 13 Mei siang hari. Batalan ini merupakan atas pertimbangan keamanan dan pihak polisi. Bagaimana latar belakang? Bagaimana sudut pandang dari kelompok kalian? Sudut pandang serempetan aksi terorisme di negeri ini sudah di luar batas kemanusiaan. Dibunuhnya 5 polisi di Makobrimob serta serempetan aksi pengembangan 3 gereja di Surabaya yang berakibat pada 5 warga tidak bersalah meninggal dan 41 lainnya. Luka-luka ditambah pengeboman di Rusunawa, Wonocolo serta pengeboman di Polrestabes Surabaya.